Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTC Ngobrol Aja. Wah, sangat spesial sekali ya malam ini dengan view yang kalau kalian lihat ini mantap sekali. WJS sekarang luar biasa tempatnya. Waduh, ini amazing pokoknya. Sekali lagi, oh iya betul, persaingan semakin ketat ya, harus diketatkan. Dan spesial juga malam ini kita kedatangan seorang yang sudah tidak asing lagi di dunia permajalayaan. Ada Abdi Putra Nugraha Hartana. Nugraha, Pak. Nugraha. Wow, Hartana yang kita kenal sebagai Acep ya. Tepuk tangan dulu dong. Bagaimana perjalanan hari ini? Hari ini cukup dingin, Pak. Wah, setiap hari itu kalau dingin setiap hari. Lumayan. Tidak jomblo kan Bapak? Mudah-mudahan tidak. Saya malah lebih dingin Pak, karena saya jomblo. Oke, Bapak Acep, kesibukannya apa setiap hari sekarang? Kesibukan sih masih seperti biasa ya. Oh, saya panggilnya Acep aja dulu ya? Iya. Biar semua orang tahu dulu, saya manggilnya Acep. Gitu. Oke, gimana Pak? Kesibukannya Jadi kalau gimana? kesibukan sih dari dulu memang mulai ke basic lah ya. Basic saya tuh dari mulai dulu kuliah, gara-gara cari kerja sebetulnya ya. Cari kerja sana-sini cocoknya, masuknya kebetulan di food and beverage. Jadi dulu memulai, aku kerja, boleh sebut nama kafe? Boleh. Di Modzen Steak and Alley. Oke. Di Ciburial atas dekat Kokoriko tuh. Nah, mulai dari situ kasir ke bartender. Jadi aku lama di bartender. Oh, sebetulnya, gitu. Kalau basic. Berarti Acep ini seorang konsultan industri food and beverage ya? Apa itu kalau boleh dijelaskan? Ya. BNV apa sih FMD ya? Food and beverage kan? Lucu atuh, cerita gitu. Ya berawalnya dari sana sebetulnya. Itu teh ngaja. Gimana? Ya, Apa artinya itu tuh? Saya belum tahu juga. Berawalnya sebenarnya dari sana. Kopi kan belum kayak sekarang nih ya. Yoi. Dengan singkat cerita lah ya. Aku ikut ke manajer yang keluar dari bartender. Mulai ke kopi. Kebetulan juga nih. Kebetulan ada di salah satu kedai kopi yang memang sudah lumayan terkenal, namanya Jakrana Rada Cimulai. Nah, aku belajar di situ, mulai dapat kesempatan juga dari CA, dapat les dan lain-lain gitu ya. Nah, mulai dari situ pulang ke Majalaya, ketemu satu investor gitu ya. Mulailah berproyek dengan sahabat saya Andri. Mulai ada kopi sawah. Oke. Nah, dari oh, situ, kopi sawah. Itu saya sebenarnya ngikut dulu gitu ya, belum menjadi pemegang proyek. Jadi bahasa konsultan food and beverage ini sebetulnya nggak food and beverage banget sih. Soalnya saya nggak ada basic di food sama sekali ya. Masak aja gosong, masak air aja tutup. Kawina itu. Oke, ngomong-ngomongin itu berarti itu cuma ada di bidang, berarti Acep megangnya di bidang kopi ya? Ya. Ada di bidang lainnya lagi nggak? Di bidang lain Selain kopi gitu, ada? enggak sih. Oh, belum. berarti di kopi aja Acep Kopi ya? dan non kopi sih ya. Berarti Acep barista ya? Kalau bisa dibilang ya, karena sertifikatnya ada. Gitu. Ngomong-ngomongin soal kopi nih, berarti Acep berkecimpung di dunia perbaristaan dan perkopian udah berapa lama nih? Dari awal banget sampai sekarang nih ya? Karena saya tahu Acep sampai sekarang pun masih berkecimpung nih. Unggah kafe kopi ayah Acep. Maju 5 tahun lah. Oh gitu? Ya. Berawal dari, kalau di Majalaya berarti dari kopi sawah Ya, gitu? Majalaya Kopi Sawah. Ngomong-ngomong soal
Kopi Salwa nih. Dari awal Kopi Salwa sampai sekarang udah megang berapa total Acep di Majalaya Project kan ya? 4 sama Banjaran. Oh, 4. Itu untuk konsep di dalam kafenya sendiri, Acep ikut turun tangan nggak atau ada gimana? Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngobrol dari konsep project, kita balik lagi ke owner ya. Jadi dari mana kita datang, biasanya gini nih, ada yang memang ownernya pengen usaha kedai kopi, nol banget. Nah kita bisa masuk dari A sampai Z. A sampai Z itu dari mulai konsep gitu kan. Konsepnya tuh banyak, dari konsep table, suasana, tema, sampai ke nanti lanjutnya ke bar gitu ya. Ada yang memang temanya sudah jadi nih, kafenya udah jadi, udah tinggal nyanyi barista. Nah biasanya saya masuk di situ. Jadi masuk di situ tuh sebagai konsultan tuh pertama dari menu. Kebanyakan sih aku jual menu sih ya. Kebanyakan jual menu sama pendampingan, atau enggak kalau misalkan si ownernya mau nih nge-hire barista atau ngambil satu orang yang dia percaya, nanti aku training gitu sampai dia bisa. Sebetulnya gitu. Jadi gimana konsep project dari si ownernya sih sebetulnya? Kita juga kadang jualan juga, nyari-nyari orang gitu. Sama sih Pak kayak perusahaan lain gitu ya. Dan boleh introduce? Boleh. Silakan. Jadi saya tuh sekarang ada label lah ya, namanya Najma Corporation 5339 namanya. Alhamdulillah si Yuknya si Zaki. Itu apa tuh? Itu tuh semacam WJS kan nama kan ya? Iya. Warung Jabang Sunda. Nah, aku tuh di kerjaan udah ada label sekarang. Oh gitu. Namanya Najma Corporation 5339. Berarti bukan musik aja ya label ya? Iya. Kayak cover lah Pak, gitu nggak ke label lah. Apa ya bahasa yang enak. Berarti bisa dibilang Acep nggak megang di satu kafe atau satu tempat ya? Enggak. Nah durasi per satu project itu biasanya berapa lama? Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Maksimal kemarin yang paling lama setahun sih banyak. Oh gitu. Ya. Tapi Acep sendiri punya nggak tempat kopi sendiri? Kantor masih di rumah. Oh gitu. Berarti masih proyekan. Ya, berarti masih by project ya? Iya masih by project. Kalau di situ. Dunia Acep bukan itu? Sebetulnya itu kalau misalkan orang Sunda bilang dunia samperan, Mang. Oh gitu. Iya, karena kan basic dari lamanya tuh nggak di sini. Kan tadi ceritakan lagi kuliah bingung nih. Orang kan kuliah sambil gawe gitu kan. Kuliahnya emang harus bayar tuh sambil orangnya gawe. Nah, cari-cari kerja yang masuknya di sana. Alhamdulillahnya cocok ngembang gitu sih. Jadi basic awalnya mah nggak gitu. Tapi Acep overall nyaman lah ya di situ ya. Nyaman. Alhamdulillah. Dan kita tahu juga ya Acep ini seorang barista, karena saya tuh bukan tipe terlalu pencinta kopi ya. Saya bukan. Saya mau lebih ke teh manis. Jadi saya lebih kenapa saya lebih suka teh manis? Kenapa? Tapi saya bukan berarti tidak suka kopi ya. Ada saya suka satu jenis kopi yang mungkin saya jarang menikmati kopi-kopi yang lain tuh. Cafe latte. Saya hanya tahu itu, tahu banyak. Hanya nama, tapi tidak jenis-jenisnya nih. Boleh nanya nih sekalian di sini. Kalau jenis-jenis kopi apa aja sih, Cep? Kalau jenisnya banyak, ada 25 di dunia. Waduh, sebutin satu-satu sih, Cep. Nggak bisa, Pak. Apa? Serius. Tapi yang wajib di kita tahu ada 4. Yang rame di Indonesia atau Asia itu cuma Arabica sama Robusta. Oke. Ya, kalau misalkan yang rame di pasaran, Arabica, Robusta, Excelsa sama Liberica. Itu 4 jenis kopi yang rame dijual beli. Di kita ya. Untuk jenis ya Pak, kan kita juga nggak bawa fisiknya sih, kita nggak bisa bahas terlalu dalam ya, paling aku sebutin aja. Berarti tahu banyak lah ya Acep tentang kopi ya, termasuk bisa dibilang, tapi kalau untuk 100% belum sih, saya juga belajar terus Pak. Kalau untuk kopi kan itu tuh ditanam kan ya Acep ya? Ditanam. Ikut nggak Acep dalam kayak penanaman terus pengembangan seperti itu? Pernah, tapi kalau judulnya barista kan nyeduh ya Pak. Karena memang alhamdulillahnya relasi makin sini makin nambah. Emang udah pernah punya niat juga pengen nyampe nih aku ke atas. Alhamdulillah tahun terakhir ini lagi berjalan. Bapak kenapa Pak? Oh maaf guys. Matanya mengganggu. Berjalan. Oh
Oke, lanjut ya. Mulai mengenal beberapa shelter di sini. Ternyata Majalaya pun kurang lebih yang saya kenal tuh udah ada 4 shelter. Shelter itu greenhouse, Pak. Tempat jemur kopi. Termasuk Rakutak ada 2, di Kamojang juga ada banyak gitu. Pas saya ke sana ternyata memang ini tuh potensial banget, Pak, si kopi itu. Dan melibatkan banyak pihak. Saya sampai ke atas jadi punya perasaan, anjir orang kalau nawar beli kopi dalam 1 kilo gitu, tetega, Pak. Oh gitu? Iya. Kenapa tuh? Ada fakta yang saya lihat bahwa berapa kita jual di kedai dan berapa harga 1 kilo ciri. Aku nggak bisa sih buka di sini. Iya. Aku nggak bisa buka. Tapi banyak pihak yang dilibatkan dan menurut saya nggak cuman UMKM, aktivis yang harus terjun ke sana. Pemerintah harus mulai, menurut saya ya, memikirkan petani-petani di atas. Oh gitu. Itu aja sih globalnya ya, saya gambaran untuk berarti kalau kayak gitu jenis-jenis kopi tuh beda-beda ya. Dari lokasi aja berbeda nggak? Kalau dari lokasi menanam di sini atau gimana, ada nggak? Gini aja deh. Cara ngebedain menikmati kopi yang baik dan benar, enak atau enggaknya. Ada kan yang pecinta kopi banget sengaja mereka nyari tempat kopi yang bener-bener wah gitu. Gimana tuh cara ngebedainnya nih? Sebetulnya dari yang saya pelajari di kopi itu ya, untuk semuanya tidak ada teori pasti untuk kopi. Oke. Ya, tidak ada teori. Kenapa? Karena balik lagi ke lidah customer. Itu yang saya beberapa tahun ini pelajari. Yang ada cuma standar, biar nggak ngaco. Nggak ngaco itu nggak kebanyakan airnya kurang. Nah itu sebetulnya yang harus diperhatikan dari setiap kedai. Karena apa? Di Majalaya ini, Pak, kalau bisa dibilang customer itu masih enak. Masih enak tuh kalau misalkan ada yang kurang dari seruput pertama misalkan. Dia jarang ngomen, Pak. Dinikmati coba aja. Ke Garut. Oh, gitu? Beneran, coba ke Garut. Di Garut itu ada yang sampai teman saya barista baru 2 hari kerja, hari ketiga mundur, Pak. Karena kritis ya. Bener-bener dijudge sama customernya. Ini manisnya nggak keluar, ini asamnya nggak keluar. Tapi kita balikin lagi sebetulnya, memang nggak ada teori pasti. Karena apa? Ada proses yang ada di Indonesia itu sebenarnya nggak ada di luar, Pak. Pernah dengar natural, honey, full wash, semi wash? Oke. Nah itu dibagi 2. Nah, jelaskan, Pak Chef. Oke, siap. Ya, natural. Sorry ya, ini ada panjang nih. Oke, bagus. Proses bagus. kopi itu ada natural, honey, full wash, semi wash. Itu yang ramai di Indonesia, Pak. Oke. Kalau Natural di luar nih. negeri. Oh, di luar negeri. Kalau di luar negeri itu dibagi 2, Pak. Full wash, semi wash masuknya wet hull. Natural honey masuknya dry hull. Oke. Dan prosesnya pun berbeda dari yang mereka lakukan dan kita lakukan. Jadi sebetulnya untuk lidah pun rasanya sudah berbeda. Untuk di luar negeri contohnya standarisasinya Starbucks lah. Nggak ada kopi yang asam di Starbucks. Iya. Bisa kita buktiin bareng-bareng. Di kita varian rasanya banyak. Bisa keluar asam, bisa keluar manis. Nah itu yang membedakan cara prosesnya. Jadi untuk yang awal ingin menikmati kopi yang ada di kedai, menurut saya, apalagi misalkan masih suka kopi saset gitu ya, coba kurangin kadarnya, kurangin dulu gulanya. Jangan yang beli saset udah ada gulanya, beli yang terpisah dulu, jangan langsung dibentak, itu bakalan nolak langsung, Pak. Langsung kaget badan, lidah pun kaget. Itu jadi, pengalaman saya itu. Iya, jadi yang paling benar itu kalorinya dikurangin dulu, Pak, gulanya. Dari tadinya 2 sendok ke 1 sendok, cobain setengah sendok. Tapi kitanya harus mau dulu gitu. Berarti emang udah harus tahu jenis dan rasa kopi sebelumnya ya? Iya. Karena kan ada tuh kopi kayak cafe latte juga kalau nggak salah pakai gula kan? Iya nggak sih? Sebenarnya. Oh enggak ya? Enggak. Oke lah. Berarti yang pakai gula ada guli lagi. Gula kecil nih segede gini. Maaf nggak sih? Saset kecil. Enggak, ini yang kayak udah dicairin gitu, Cep. Nah itu apa sih namanya? Lain cafe latte berarti nonnya? Apa? Karamel mochaccino kalau nggak salah. Mochaccino itu espresso coklat. Nah, espresso sama si fresh milk. Kalau saya kan tidak terlalu bukan tidak mencintai ya, lebih ke tidak terlalu menikmati lah. Tapi selingan waktu sesekali saya mencoba kopi juga tuh. Salah satunya dengan mencoba kopi yang emang bisa dibikin manis nih, enak nih. Tapi ada juga kan kopi yang bener-bener ketika saya beberapa waktu misalkan saya nemuin teman-teman saya terus udah disediain ini kopi, saya nggak bisa nolak dong, saya minum dong. Pas saya minum pahit pisan sih.
Mereka mah enjoy minum. Iya, saya kan saya bukan penikmat kopi nih. Duh, pahit. Saya bertanya dong, naon enak nasi kopi pahit kieu? Nah, itu pertanyaan mungkin kebanyakan orang yang tidak terlalu menikmati kopi ya, yang belum mungkin ya. Itu gimana sih, Cep, bisa menikmati kopi yang tidak ada manisnya? Bener-bener kopi pahit aja. Kayak apa sih nama jenisnya? Selera, Pak. Oh gitu. Balik lagi ke selera. Makanya dalam satu beans aja, beans kopi ya. Dalam satu jenis kopi aja, kalau misalnya kita seduh, ini kopi enak nih. Misalkan banyak yang suka. Ada aja Pak yang nggak suka. Jadi sebetulnya kalau misalkan Bapak nanya, gimana sih cara menikmatinya? Kalau Bapak nggak suka, susah Pak. Iya. Kalau misalkan Bapak mau, caranya seperti itu. Mulai gulanya dikurangin takarannya. Misalkan dari 3 ke 2. Oke, diturunin. Jadi dibiasakan memulai kebiasaan baru lah ya. Iya. dari Ya kayak sekarang kan normal. Oke, siap. Waduh, nih kita pembahasan tentang kopi. Ini wawasannya luas sekali guys. Sedangkan saya begini-begini saja. Oke, siap. Oke, boleh. Sambil kita mau minum dulu kopi ya, kita mau break dulu nih. Kita mau menikmati dulu. Ini bukan kopi ya ini. Oh, punya Acep kopi, punya saya green tea di WJS nih salah satu menunya. Keren banget ini. Oke, kita mau break dulu ya Cep ya. Nanti kita balik lagi. Sebelum kita break, kita mau terima kasih banyak dulu untuk WJS Warung Japsun ya. Ini yang sudah menyediakan tempat seluar biasa ini. Terus kita mau ngucapin ke Super Music ID juga. Terus kita mau ngucapin ke Musik Talent Community tentunya ya di acara podcast ini. Terus ada Pelangi Senja juga dan Lensa Community Kabupaten Bandung ya yang sudah mendukung kita semua ini. Ya, betul. Dan yang jelas selalu nih harus disebutkan tim huru haranya dong. Weh. Halo, teman-teman semua, kita balik lagi nih ya di podcast MTC, ngobrol aja nih bersama Abdi Putra Hartana. Tadi saya sebut, sorry ya, tadi Nugraha. Atau lebih dikenal Acep. Oke, kita balik lagi ya. Nih saya ngerokok ya. Siap. Banyak nih kalau ngomongin masalah Acep ya. Iya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita mau sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Super Music ID, WJS tentunya yang sudah menyediakan tempat. Terus ada dari Lensa Community juga, terus ada dari Pelangi Senja, dan juga MTC tentunya. Ya, Music Talent. Dan jangan lupa IM, Cine Studio, dan tim Huru Hara MTC. Oke, kita mau ngebahas tentang yang saya tahu ya. Acep itu selain barista, Acep seorang musisi juga nih. Betul kan? Ya, Pak. Seorang vokalis. Siap. Bapak oke, Pak? Oke lah, beda deh ya nama. Beda deh Acep pula. Siap. Oke, gimana nih Cep? Acep nih seorang barista ya. Bahkan saya awalnya taunya Acep penyanyi, bukan seorang yang bergelut di dunia kopi. Saya tahu Acep tuh waktu saya berkunjung ke salah satu kafe, ada Acep barista di situ gitu kan. Yang saya tahu Acep kan penyanyi itu. Gimana tuh awal mula Acep bergelut di dunia kopi dan musik gitu loh. Gimana nih awal ceritanya nih? Cerita sih emang suka ngeband lah ya, sama kayak yang lain SMP, SMA gitu. Pernah dengar Pagi Band? Oh iya. Siapa itu? Karena Acep itu panggilannya Acep Pagi ya. Iya. Wih, melekat sekali itu. Acep Pagi. Acep Pagi, Acep Dani, banyak Pak. Oke. Oh iya, Pagi. Beda dikit. Susulah Pak. Susulah. Keren. Anak gawat tuh kieu mah tos. Jadi Pagi Band itu saya vokalis pertamanya Pak. 2010 apa 11 10 ya? 2010. Memang dari dulu gue pernah punya band sama band lain di SMA namanya Dedima.
Damdim. Ya gitulah perjalanan mah namanya ngeband gitu ya Pak. Nah, tapi nggak sampai tuntas gitu. Cuman yang pernah sih beberapa event sama Jarum Super juga di Pakarti ya. Dulu tuh di Pakarti tahun 2011 waktu salah nyebutin tahun tuh masih inget. Nah dari situ sebetulnya saya kerja Pak vakum. Nah dari situ saya mengenal dunia pekerjaan. Oh gitu. Vakum sebenarnya. Vokalis pagi juga ganti gitu kan, personilnya juga lama ganti. Ada Akang kan masuk, ada siapa sih? Boy. Vokalis. Oh iya. Nah gitu Pak, lama justru setelah lama saya hilang, saya tuh main ngeband lagi tuh nggak nyanyi Pak, saya ngedrum. Oh sama lagi, awalnya kita drummer, oke. Terus lagi Ria, we kita multi talent. Drummer anu bakatnya butut aja. Sebetulnya mah namanya Baby D, karena Andri, adinya masih ngikut sama Cecep dulu, adiknya Aparit gitu, adiknya Aparit. Nah, Pak Lima. Kenapa saya ikut ngedrum? Dulu tuh kalau misalkan lagi ngejamming gitu, Pak. Kalau misalkan lagi di studio nih, sejaman, kan kita bete kadang ya. Bete. Ganti posisi saya selalu di drum gitu. Nah, dari situ si Adi teh ayo ngeband deui. Dia bawa vokalis cewek, Pak. Saya mau di mana? Nggak bisa mana ngedrum. Cobain 4 tahun Pak. 4 tahun ngedrum. 4 tahun sama Baby D. Berarti emang awalnya Acep itu dari band dulu ya, dari musik dulu. Dari baru ketika di band vakum, Acep mencari pekerjaan lain yaitu di barista. Berarti dari segi kenyamanan nih, Acep lebih nyaman di mana sebenarnya? Sebetulnya untuk nyaman dua-duanya juga jalan Pak sekarang. Jalan. Oh tapi ada yang lebih ini dong pastinya. Karena kenyamanan tuh bisa aja kan pekerjaan tuh suatu tuntutan. Nyaman di dompet, nyaman di hati. Nah, dua-duanya nyaman sih karena bener ya. Oke, ngomongin soal ini ya, soal di permusikan ya, Acep. Dari tahun berapa tuh, Cep? Aku sih kalau misalkan dari SMP lah ya, kalau dari SMP. Tapi untuk fokus bener setelah Baby D. Setelah Baby D, awalnya ketemu sama Kang Ridwan. Masih ingat saya? Ya? Kang Ridwan sama Rizky Oding. Nah, Oh, Rizky Oding ya. Ketemu saya sama dua itu. Orang aya job weddingan. Orang lihat nyanyi loh. Kan bingung. Nggak hajar we orang vokalis. Awalnya mah Pak, gitu teh gini. Job teh teka pikir sebenarnya teka perkirakan juga kapan saya main di wedding Pak. Yahoo, betul. Jangan masalahnya kan lapangannya juga belum tahu gitu kan. Maksakan Pak. Awalnya mah band-nya namanya Like Kustik dipakai personelnya teh Riri, Rizky Oding, Aridwan, Rizky Uye, sama sakso teh si Utiu. Orang mana sih si Utiu? Bandung. Bandung lah si Utiu. Nah, nempuh kan. Sorry lah, Nah, dari situ manjang Pak. Nah, kan dompetnya lumayan nih, gitu ya. Dari wedding, oke. Lumayan gini, manjang. Nah dari situ fokus saya dengan di wedding. Di wedding, jadi beberapa kali formasi lah Pak. Tahu sendiri lah ya. Saya juga sekali lagi mau spesial thank you banget untuk MTC ya, minta tepuk tangan. Karena memang bisa seperti ini gitu kan, gabung sama anak-anak beberapa formasi, kadang di kafe juga beda formasi juga karena MTC. Terima kasih banyak pokoknya MTC. Emang seperti itu Pak. Oh iya betul. Sepertinya semuanya emang berawal dari situ juga sama wadah ya. Wadah betul. Tapi ngomongin soal musik juga nih ya, Acep kan awal mula Acep ke wedding kan itu dari vakum kan berarti? Dari vakum. Tiba-tiba langsung ke wedding nih. Dengan yang saya tahu wedding tuh lapangannya gila. Musik. Kita harus menghafal musik tuh banyak banget. Nah, sebelum ke sana nih ya. Acep kan seorang bisa dibilang musisi lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, setiap musisi, penyanyi pasti punya referensi nih. Referensi musik Acep apa nih? Sebetulnya kalau misalkan suka pribadi, saya suka Paramore, Pak.
Paramore. Iya. Oke. Iya. Hah? Paramon, Pak. Waduh, maaf. Paramon, guys. Paramore kalau misalkan influencer sendiri, karena aku suka si jenis musiknya, Pak. Jenis musiknya suka banget gitu ya. Ada popnya, power pop kalau nggak salah ya. Tapi kalau influencer setelah wedding, saya lebih ke Buble sih. Oke. Nah, dari influencer ke wedding bisa dibilang kalau saya sih lebih ke cukup jauh ya perbandingannya. Nah, gimana cocokologi Acep? Cocokologi ya. Dari penyanyi yang influencernya tuh ke apa sih tadi? Sebelumnya tuh apa sih? Paramore. Nah, sekarang tiba-tiba ke wedding yang dengan bisa dibilang list lagunya tuh bisa campur aduk gitu, Cep. Bisa jadi lagu dangdut pun dibikin pop di sana, lagu jenis apapun. Bukan berarti saya mengesampingkan jenis lagu lain ya, tapi dari referensi Acep sebelumnya. Aep Rudiana sebut di dia. Nah, Acep gimana nih Acep cocokologi itunya gimana lu? Mencocokkan dan membiasakan lah. Sebetulnya sebetulnya mah untuk nanya hati pribadi, Pak. Ya memang dogdag, Pak. Ya, Yoi, pasti. Tapi kan balik lagi, untungnya si lagu-lagu wedding ini isi listening, Pak. Sering banget saya denger gitu tadinya. Kahitna, gitu kan. Kayak aku sih lebih sering denger-dengernya ya kayak Kahitna, terus kalau yang soalnya Glenn Fredly. Yang gitu-gitulah yang cocok di wedding. Lagu-lagu top 40 lah. Jadi pas dikasih itu, untungnya tuh nggak banyak yang tahu gitu, banyak yang tahu. Jadi tinggal diulas lagi, walaupun sebenarnya kurang teh nggak cocok sebenarnya di lagu ini teh. Tapi untungnya karena memang ini sudah pekerjaan ya, anak-anak tuh udah otomatis. Kalau misalkan range-nya terlalu tinggi, udah otomatis turun gitu. Bisa menyesuaikan lah enak gitu. Berarti emang Acep emang jiwanya di vokal ya? Ya. Nah, saya suruh milih nih. Acep pilih vokal apa drum? Drum 4 tahun kan? Vokal, Pak. Kenapa tuh? Geuleuh kenapa? Jadi duit. Tah eta, Pak. Suara di belakang paling. Jadi duit. Oh, dari drum memang tidak menghasilkan duit? Ada, kecil, Pak. Kecil, oke. Terus dina frame teka tinggalinya manggung di tukang. Yang terbiasa gitu. Jadi pas ngedrum pengennya kan banyak mainnya akustik, Pak. Main kahun sebenarnya lain drummer, kahuner banyaknya main kahun gitu kan. Terus kan bisa sejajar lawan main kahun, banyaknya nge-backing gitu. Jadi nyanyi oge. Jadi masih terbawa si vokalis nama gitu. Jadi tetap emang Acep mah, tapi emang iya sih Acep tuh dari segi suara juga emang punya karakter yang kuat sih. Bener, karena ya cocok lah sebagai vokalis, emang Acep vokalis bener gitu. Amin lah, amin. Tapi ngomong-ngomong soal vokalis nih, biasanya ya vokalis band atau penyanyi solo tuh punya karya nih, punya karya. Atep lagi sekarang, Atep lagi Atep. Maaf Atep. Nah, Acep ini aduh. Namun sih semua respon gitu, nggak ada. Nah, Acep nih pernah recording nggak atau pernah punya karya? Sama atau Pagi, Pak. Sama Pagi? Sama Pagi. Pernah recording berarti ya? Gimana tuh? Awal mula tuh pasti ada pengalaman nih setiap orang, setiap vokalis. Apalagi yang saya kan dari awal juga saya drummer ya. Saya biasanya kalau ngetek tuh dulu ya ngetek sebagai drummer gitu. Nggak ngapalin chord, nggak ngapalin lirik gitu. Ngajak cuma tempo doang yang kita pikirin kan sama irama musik. Tiba-tiba ketika maju sebagai vokalis dan serius di situ dituntut untuk recording yang biasanya ya vokalis tuh paling menentukan lah dalam suatu lagu gitu. Gimana nih? Pengalaman saya sih, itu bukan pertama tapi itu yang terakhir. Tapi maksudnya belum pernah tag lagi ya. Oh, belum pernah tag lagi setelah Pagi, belum pernah. Pernah sih cover kayak gitu, cuman kan kalau lagu orang beda ya. Kalau pengalaman sama Pagi itu karena lagunya diciptain sama si Osi ya? Osi, drummer dulu ya, yang nyiptain lagu. Oh ya si Osi. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau misalkan pengen feel-nya dapat, harusnya sih si vokalis sendiri yang nyiptain lagu, Pak. Biar feel-nya dapat. Nah, dari situ pengalaman yang pernah saya alami di tracking,
pertama feel Pak. Terus ada beberapa part yang memang kadang kita bingung mau ngisi ngapain gitu. Kosong jelek, masuk juga belum tentu bagus. Yeah. Nah, pengalaman saya sih di situ. Pokoknya kalau misalkan ada nanti kalau ada waktu Pak di belakang aja ini mah dengerin lagu pagi yang dulu. Boleh, siap. Ada GJ sih Pak, sebenarnya beneran. Ya loba wo teu pararuguh teh. Oke, tapi dari karakter suara Acep ya, yang saya tahu tuh saya lumayan lama juga waktu itu saya di radio juga nih. Dengan beberapa temen penyiar, saya sempat nyobain jadi penyiar juga. Saya nggak asing dengan suara Acep nih. Acep seperti penyiar radio nih. Apa punya pengalaman tersendiri? Acep pernah dulu di radio atau apa? Backup doang Oh gitu. di Hits Radio. Di hits. Wih, sarua deui. Zaman Oscar, Valen. Wah, itu zaman old pisan eta mah. Oscar, Valen, Ayu kita nonton podcast ini. Eta mah zaman old. Iya, jadi zaman Ayu, Oscar sama si siapa lagi si Valen. Pertama tim pertama Hits Radio yang kan pertama itu teh anak sama dari si Dahlia kan. Nah, aku tuh diajakin Pak karena si BBD ini sering dibawa sama Hits dulu masih ngedrum. Gitu. Jadi diajak. Jika namanya bisa cenah nyiar, itu jika dicoba Pak, dicoba dapatlah jam gitu beberapa kali di prime time. Berarti nggak terlalu lama ya di radio ya? Enggak lah, itu mah. Tapi nggak pernah mencoba gitu untuk ke radio lagi karena yang saya tahu sekarang tuh penyiar radio banyak yang udah senior nih, biasanya banyak ngebuka, iya, betul. Seperti di Hits sendiri ya, Hits kan sekarang udah misah ya, bukan misah sih lebih ke udah nggak di sana lagi. Sekarang kan jadi Hits Unicom sekarang dengan beberapa penyiar yang udah senior nih sekarang. Nah, perlu bukan Hits aja, banyak gitulah. Acep pernah nggak nyoba untuk mencari atau masuk ke dunia itu lagi? Karena suara Acep nih, waduh enak banget di telinga Cep. Kalau ngobrol Cep, serius Cep, serius Cep. Enggak ada sih niat ke sana mah, cuman kan sekarang ada job yang memang enggak terperkirakan Pak. Sebetulnya mah saya udah ada yang percaya MC wedding 3 kali Pak. Oh gitu. Di 3 band berbeda. Di gimana? Di MC wedding. Oh, MC wedding ya. Oh, sorry. Di Oh, band sih. Oh, MC juga. Oke, ada MC. Ah, iya. Nanti ini bisa ditanya lagi ya, guys ya. Tapi sebelum itu kita mau break dulu nih di sesi yang kedua. Sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih banyak dulu sekali lagi ya untuk Super Musik ID, Warung Japsun, tempatnya luar biasa ini, waduh. Dan juga Lensa Community Kabupaten Bandung, terus Pelangi Senja, dan juga IM Cine Studio, dan tim Huru Hara, Musik Talent Community. Yoi. Oke. Iya dong, MTC pasti kita sebutin. Karena ini posnya MTC, guys. Di belakang kamera gini-gini. Oke, setelah ini kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana dulu, di sesi ketiga bersama podcast MTC Ngobrol Aja. Halo semuanya, kita kembali lagi di podcast MTC ya. Ngobrol Aja. Masih bersama Abdi Putra Harta Manugraha. Pak, di mana sih? Binerek Prabowo. Weh, tidak apa-apa. Itu hanya nama, banyak yang namanya itu. Oke, kita kembali ngobrol lagi ya, sedikit ngobrol-ngobrol lagi sebelum ini sesi terakhir ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Acep ya. Ngomong-ngomong soal Acep nih, banyak banget sih Cep, khususnya di perben-benan ya. Karena saya adalah salah satu penyanyi yang dari dulu tidak pernah punya band.
Selama saya nyanyi. Sekarang punya. Punya sekarang. Oh, Paragi dong. Selama itu saya tidak punya band dan dia nyanyi ya seperti Boy setelah keluar dari Pagi. Si Boy aya di mana-mana mau nyanyi di band mana-mana gitu. Nih Acep sendiri nih. Acep banyak nih kan nyanyi di band-band nih. Band apa aja nih yang sekarang Acep lagi Jalan lah ya. proyekan sama mereka lah, entah itu di wedding, di cafe atau di apa. Boleh disebutin, Cep? Boleh. Kalau wedding sih di RJ Musik ya, RJ Musik. Udah memang seringnya sama mereka. Sama Uye ya, sama Uye, Ya, sama Rizky, Uye, Turnawan Riri, ya? Turnawan, terus Aboy, Ripki Bastian, sama aku 5 formatnya. Tapi ya kadang kalau misalkan ada permintaan vokalis perempuan ada Regia, Cibiru. Kadang sakso juga kita situasional sih, tentatif ya. Kadang yang nyalase siapa yang sakso sama Pak. Cabutannya, tapi nikmat. Berarti Arjaya, terus apa lagi, Cep? Many More. Many More. Ya, Many More ini memang sebetulnya mah kayak balik lagi ke Pagi sih, Pak. Oh gitu. Ya, anak-anak Pagi gitu. Parik-parik deui. Iya, parik-parik. Aboy enggak ada ge parik deui, Pak. Parik deui wae. Kemarin ke parik jeung Bapak kan. Sama Paragi kamari parik. Parik luar biasa parik anjir. Kalau Many More tuh yang ngisi di kafe sering. Sorry. Jatos. Kayak gitulah. Itu juga job-job dari MTC. Wih, balik lagi mantap ini ya. Waduh. Oh, itu di belakang, Pak. Apa, Pak? Hubungannya sama Parik aja itu. Nih, ada satu lagi, Pak. apa? Satu lagi. Sekarang baru mungkin 3 kali lah ya. Sama The Guns. The Guns, itu Ya. band, saya baru dengar tuh, Cep. Om Adam. Om Adam gitar. Oh, Om Adam. yang di Arjaya suka di Arjaya. Ya, jadi sekarang si The Guns itu popnya ada, Pak. Mereka campur sari. Oh gitu. Sunda, dangdut. Nah, saya masuk di popnya. Jadi dalam satu sesi, Siap. 3 genre itu ada. Iya. Di The Guns itu ya? The Guns Oke. Berarti Acep sekarang tergabung di 3 band ya? Atau gimana nih? Atau ada satu band yang bener-bener Acep di vokalisnya di situ? Ya, Arjaya bener. mungkin ya? Arjaya. Arjaya ya? Arjaya. Itu Arjaya khusus band wedding apa gimana, Cep? Ya, khusus band wedding. Khusus band wedding ya? Tapi kalau misalkan Arjaya ngeband di cafe atau gitu, masuk juga nggak? Sebetulnya belum pernah ada planning ke sana. Oh gitu. Cuman kemarin nih ada yang mau Arjaya gitu. Sebetulnya nggak ada si anak-anak itu mah. Terus Arifki juga kan si basis memang. Si Boib ya itu tuh? Boib. Si Boib pernah. Boib memang sering main di Bandung kan, reguleran di beberapa kafe. Dia teh sama siapa juga ya? Ngebandnya teh si Boib teh? Oh banyak, Pak. Dia mah DMT. Dulu juga Point Kustik ya, Point Kustik. Yang sama si Ijal ya? Sama si Opik Opik ya? sama Opik. Oh iya. Kakang Firman. Reo. Nah berarti ngomong soal wedding nih ya. Berarti kan yang namanya wedding dan juga cafe, ya pokoknya selera musik di dua, bukan genre ya, di dua fase yang berbeda lah ya, antara wedding dan cafe. Gini banget, Pak. Playlist ya? Nah tapi pasti ada musik nih yang Acep suka dan Acep nggak suka. Nah, Ada. yang Acep suka apa nih? Yang paling Acep suka kalau nyanyi di wedding apa nih? Lebih ke kahitna Yovie Nuno, Michael Bublé, aku suka. Itu. 3 itu. Tapi pasti ada yang Acep nggak suka, tapi Acep harus nyanyiin tah. Naon tah? Tapi kan ini mah bukan karena Iya. iya, Entah itu selera aja. Oke. Ya, tapi duitnya ada, Pak. Nah, nyambung kadinya berarti ya. Jadi dinyanyikan. Golden Memory, Pak. Ruri Marantika, Deloy. Ampun ya Allah. Kudu kumaha ya. Tapi kan pernah ya siji lagu, Pak. Itu sebenarnya mah gampang, tapi termasuk wae. Judulnya teh Semalam di Cianjur. Tapi sayang gitu sebenarnya mah hese we apa da gitu kan selerana beda. Tapi lamun nu request itu tuh Pak pasti bareng dong gitu. Kumaha deui ya itu Iya mah sih, ya. karena requestan lah ya gitu biasanya kan perasaan rata-rata. saya lah. Mudah-mudahan bisa nanti ke depan gitu kan. Ngaladangan sih sebenarnya di ladangan wae. Cuman belum gitu, Pak. Nah. Oke. Berarti Golden Memory mah, Pak. Acep lemahnya di sana ya. Tapi tetap bisa dong pasti, tetap bisa ya. Tapi pasti kesannya tuh kelihatan nih orang maksain.
Tapi biasanya orang yang nge-request terus dibawain walaupun nggak bisa, mereka senang sih biasanya. Iya, Biasanya makanya kayak gitu. dihajar Pak, makanya dihajar. Oke, ini kita udah lumayan lama juga ya ngobrol di podcast MTC ini. Iya. Mungkin masih banyak sih ya sebenarnya, cuman ini udah malam nih, lumayan nih. Kalau ngobrol ya apalagi kan ada, wih ini enak banget. Makanya WJS, thank you banget. Tapi Acep sekarang masih megang di Majalaya, masih beberapa megang. Ya ada satu. Ada satu di baru buka juga. Berarti kita rangkum aja nih ya semuanya sekarang nih. Tentang barista dan musik. Apanya nih? Kesan-kesan Acep gimana nih? Menyikapi antara barista dan musik yang sedang Acep jalankan sekarang. Sebetulnya karena memang Dan entah itu prospek kah atau apa, dan bagi waktu dan segala macamnya gimana? bagi waktu. sih alhamdulillahnya karena yang namanya pemegang proyek tuh ada MOU sebelumnya. Ada kesepakatan. Fleksibel berarti ya, lebih ke fleksibel ya? Ada yang fleksibel, ada yang enggak. Kayak sekarang belum bisa fleksibel saya Pak, sebetulnya. Tapi karena memang saya sudah hajar dari awal, ini kan nge-training barista nih. Jadi dia 70% sudah bisa menguasai sebetulnya. Jadi untuk ada weddingan, ada main di cafe, alhamdulillah masih bisa saya ngatur. Kalau enggak pun, alhamdulillah relasi barista saya ada. Saya taruh lah backup di sana untuk 1 hari gitu. Ya bagi-bagi lah Pak. Tapi overall Acep nyaman lah ya megang di 2 itu ya? Alhamdulillah sih Pak. Nah tapi mungkin dari nanti si penonton yang nonton podcast ini ya, yang sama Acep ini, mungkin ada nih pasti salah satunya lah ya, bertanya nih kalau misalkan dengan fenomena kopi dan kafe sekarang yang udah ada di mana-mana kan, mungkin mereka pengen belajar nih, kumaha sih cara nyiun kopi nu ngeunah, kumaha sih carana jadi barista tuh gimana nih? Ada atau Acep punya sekolah kah atau apakah atau tempat? Untuk buka sekolahan gitu, sertifikatnya Q grader Pak, meong Pak. Oh gitu. Oh tapi berarti Acep punya sekolah? Iya, tapi di barista aja. Oh, kan gitu. ada grading Pak. Ada barista, ada prosesor, ada sampai Q grader namanya. Nah kalau misalnya udah jadi Q grader itu bisa membuka sekolah dan untuk ke anak didiknya tuh ngasih sertifikat. Gitu berarti. Tapi Acep pun bisa lah ya sedikit-sedikit membimbing lah ya. Sharing. Membimbing kayak sekarang lagi project jalan bisa. Kalau misalkan mau DM aja. Oke, DM di apa dulu dong? Instagramnya dong. @abdiputraharta_poc. Oke, itu Instagramnya Acep. Ada masalah? Enggak, POC itu vokalis Pak. Oh siap. Salah ketik saya. Korea udah we. Oke, itu Instagramnya Acep ya. Di apa tadi Cep? Di @abdiputraharta_poc. Oke, jangan lupa di follow dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Musik Talent Community. Dan Channelnya. Iya dong, pasti dong. Di bawah ini nanti ya ada. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share ke semua teman-teman kalian. Semua podcast MTC ya, overall. Pastinya dong. Terus kita mau ngucapin sekali lagi ya, terima kasih banyak juga nih untuk Super Musik ID dan juga WJS ya dengan setup tempatnya. Wah ini luar biasa sih, nyaman banget. Dan di bawah sini ada rumput-rumput, kita bisa gogoleran guys. Gulang-guling bisa acan. Terus kita mau terima kasih juga ke Pelangi Senja, Lensa Community Kabupaten Bandung, terus IM Cine Studio, dan juga tim Huru Hara MTC. Dan tentunya, of course, the one and only Musik Talent Community. Keren etanya. Keren bisa deh, tengah di pikiran tadi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Kita kembali di episode selanjutnya di podcast MTC Ngobrol Aja. Kita berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep, ciri khas saya Cep, kalau mau tutup.